Pernah kepikiran nggak, kenapa harga barang bisa terus naik, kenapa suku bunga berubah, atau kenapa Bank Indonesia bisa memengaruhi kondisi ekonomi negara? Nah, semua itu ternyata berkaitan erat dengan uang, bank, serta permintaan dan penawaran uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibran Nursifa dengan NPM 190325082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai uang dan bank serta permintaan dan penawaran uang untuk tugas mata kuliah ekonomi makro. Pertama, kita bahas mengenai uang. Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai penyimpan nilai dan satuan hitung dalam menentukan harga barang maupun jasa. Berdasarkan jenisnya, uang dibedakan menjadi fiat money dan commodity money. Fiat money adalah uang modern seperti uang kertas dan logam yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan commodity money merupakan uang yang memiliki nilai ekstrinsi seperti emas dan perak. Selain itu, berdasarkan tingkat likuiditasnya, uang dibagi menjadi M1 dan M2. M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral yang dapat langsung digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan M2 adalah M1 yang ditambah tabungan, deposito, dan nilai money lainnya. Selanjutnya, mengenai bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Dalam sistem perbankan, terdapat bank sentral, yaitu Bank Indonesia dan juga bank umum. Bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilan nilai rupiah, mengawasi sistem perbankan, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bank Sentral menggunakan kebijakan moneter seperti cadangan wajib minimum, diskon rate, dan operasi pasar terbuka. Berikutnya mengenai permintaan uang. Menurut teori John Maynard Keynes, terdapat 3 motif utama masyarakat memegang uang tunai. Pertama adalah motif transaksi, yaitu kebutuhan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah motif berjaga-jaga, yaitu menyimpan uang untuk kebutuhan darurat atau keadaan yang tidak terduga. Ketiga adalah motif spekulasi, yaitu keputusan memegang uang berdasarkan perubahan suku bunga dan peluang investasi di masa depan. Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, kebiasaan konsumsi masyarakat, serta kondisi psikologis dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang atau MD sama dengan MS. Dari kondisi tersebut akan terbentuk kurva LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa uang dan bank memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.